Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Miftahul Zanah, kelas A9 Prodi PAI. Saya akan sedikit menerangkan fikih yang pertama temanya munakahat. Di dalam munakahat itu, yang pertama yaitu ada nikah. Secara etimologi, nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syar'i atau Al-Quran yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri, sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan. Nikah merupakan istilah syarak dan dianggap sesuatu yang sakral dalam hubungan suami istri. Ditinjau dari banyak sisi, apakah sisi hubungan seksual, hubungan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, seni dan hiburan maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Adapun rukun nikah yaitu yang pertama adanya calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Yang kedua, wali semata-mata hanya dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, lafadz akad nikah. Yang kedua yaitu perwalian. Urutan perwalian sebagaimana dinyatakan di atas bahwa wali dalam pernikahan adalah seorang muslim yang mempunyai hubungan nasab yang memberikan izin pernikahan calon pengantin wanita yang di bawah perwaliannya. Wali merupakan rukun dalam pernikahan. Adapun yang dapat dijadikan wali yaitu kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Yang kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Yang ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara ayah dan keturunan laki-laki mereka. Yang keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Yang kedua, jenis wali. Yang ketiga, karakteristik wali nikah, yaitu putus perkawinan dan akibat-akibatnya, perceraian atau talak, kematian, putusan dan pengadilan. Yang kedua, bab mewaris, yaitu ada dalil hukum. Mewaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, sebagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Yang B, sebab-sebab terjadinya warisan dan penghalangnya. Menurut pengalaman hidup masyarakat kebanyakan, untuk menghindarkan kesulitan pembagian warisan dan menghindarkan perselisihan antara ahli-ahli waris di belakang hari kelak, maka pembagian harta warisan hendaknya segera dilakukan dengan tidak menunda terlalu lama sebelum sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Yang C yaitu ahli waris dari golongan laki-laki dan perempuan. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Yang D, ashab al-furuq dan bagian-bagiannya serta asabah.
Ashab al-furuq adalah orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan mewaris. Pembagian yang ditentukan furud al-muqaddarah masing-masing adalah 1/2, 1/2, 1/4, 1/2, 1/2. Dan dalil yang hijab. Secara etimologi, hijab artinya penutup, tabir, tirai, layer ataupun sekat. Sedangkan secara terminologi adalah ahli waris yang dapat menutup atau menghalangi ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian-bagian tertentu harta warisan. Bab muamalah, yaitu jual beli. Jual beli atau bai'u adalah sesuatu kegiatan tukar menukar barang dengan barangnya yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan sampean ki aja omong ae mak aku mlebu kene lho. Omong apa ta yo gendelo aku mau. Lah cek ta omong lho. Lah iya engko teko kene krungu. Wes meneng ya. Mudarobah. Mudarobah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan kirot atau muqaddarah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun kedua istilah itu adalah satu makna. Yang ijarah. Ijarah adalah berasal dari kata-kata al-ajru yang berarti ganti atau upah. Ijarah diartikan menjual manfaat. Bai'u al-manfaah. Sedangkan menurut syara, ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya. Bab jinayah. Jinayah mengandung arti perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik mengenai jiwa, harta dan sebagainya, yaitu qisas. Qisas secara bahasa berarti hukuman-hukuman, balasan-balasan atau pembalasan yang sepadan terhadap suatu kelakuan yang diperbuat. Sementara itu, menurut definisi qisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang berbentuk pembunuhan, pelukaan, pengrusakan anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan lainnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara. Hudud jamak dari had yang berarti larangan atau batas antara dua barang yang bertentangan. Menurut istilah syara, hudud adalah batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa atau melanggar hukum. Hukum tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun negara. Bab fikih siasah. Kata siasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasah dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dan politik atau membuat kebijakan. Fikih siasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam dikelompokkan ke dalam pranata sosial Islam. Berdasarkan pemikiran keempat tokoh yang dapat disimpulkan yaitu bahwa siasah syar'i adalah yang pertama, keputusan dan langkah kebijakan dari pemimpin pemerintahan atau negara. Yang kedua, kebijakan yang ditempuh harus pada prinsip musyawarah atau syura. Yang ketiga,
pemimpin negara tersebut mengemban amanah untuk mengatur kemaslahatan hidup dunia dan akhirat dari umat yang bertujuan membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.